Even suami gue pun juga udah mulai gue racunin pakai jam. Awalnya dia jamnya ya ala kadarnya juga gitu loh ya. Tapi udah mulai pakai Orient gitu. Orient beli jamtangan.com gitu. Pasti jamtangan.com. Welcome back to jamtangan.com YouTube channel. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu di momen yang spesial ini ada dua kabar bahagia. Kabar pertama, kalian semua harus nonton video ini sampai habis karena bakal ada giveaway. Dan kabar kedua, saat ini sudah ada tamu spesial yang akan berbincang-bincang dengan gue. Dan tamu pertama kali ini merupakan seorang kolektor jam tangan wanita di Indonesia. Ayo kita kenalan langsung. Halo. Halo Mar. Apa kabar? Baik. Mungkin boleh perkenalkan? Oke. Mungkin aku kenalan dulu kali ya. Namaku Yasmin. Pekerjaan sehari-hariku sebenarnya market researcher, konsultan. Tapi di luar pekerjaanku, aku juga punya hobi untuk koleksi jam. Dan di luar itu juga aku nge-post koleksi-koleksiku juga sebagai content creator di TikTok dan Instagram. Dengan akunnya namanya That's Watch Stealer. Oke, jadi di Indonesia ini kan cukup jarang ya seorang watch enthusiast atau watch collector dari kalangan perempuan. Dan menurut gue ini cukup unik gitu. Kalau ada seorang wanita yang hobi ngoleksi jam, apalagi gue lihat koleksinya juga ngeri-ngeri sih. Thank you. Mungkin Yasmin boleh jelasin hari ini bawa jam tangan apa aja? Oke. Hari ini gue bawa total koleksi gue sebenarnya ada 10. Dan gue juga bawa ada jam bokap 2. Karena memang namanya That's Watch Stealer ya. Jadi ada kadang-kadang suka nyolong jam bokap. Jadi di sini gue bawa ada Gucci Bangle Watch. Ini warisan dari nyokap, gue colong juga jatuhnya ya. Ini ada Longines yang flagship heritage. Ini juga nyolong dari bokap. Yang ini jam gue sendiri, Rolex Air King. Ini dari tahun 90-an. Ini jam serius pertama gue actually. Lalu ada Breitling Colt yang edisi untuk perempuannya. Ini juga nyolong dari nyokap. Jadi banyak colongan nih. Tapi ada juga yang beli sendiri. Yang beli sendiri ini Rolex OP. Ini actually jam yang benar-benar kayak apa ya, lumayan pricey yang gue beli sendiri pertama tuh ini Rolex OP tahun 2022 kalau nggak salah, waktu barang lagi ada, masih ada. Lalu ada Timex Q yang Peanuts Edition. Ini waktu itu lagi anniversary, gue lupa keberapa, 70 something gitu ya. Ini kado dari bokap gue. Lalu ada ini jam Seiko vintage. Ini 2 vintage ya. Ada Seiko Laurel di sini. Ini jam seserahan gue waktu nikah. Lalu ada Citizen La Mer. Ini gue beli waktu lagi ada event community. Waktu itu ngeliat lumayan naksir, langsung bungkus karena vintage nggak terlalu mahal ya. Lalu ada ini jam colongan juga dari bokap, Glashütte Senator 60s. Ini gue suka minjem dari bokap. Ini juga jam bokap. Ini 2 dari jamtangan.com actually. Ini Sakura Fubuki, Seiko Presage. Ini juga jam bokap, gue suka pinjam. Sama yang terakhir, Baby G. Ya. Jadi koleksinya kalau gue lihat, Yasmin ini cukup unik ya. Gimana tuh? Dan enggak, karena di Indonesia ini sangat jarang kalau seorang perempuan itu memakai jam tangan laki-laki gitu. Ini gue lihat beberapa koleksinya ada jam tangan laki-laki seperti Seiko Presage Sakura Fubuki ini, terus Glashütte ini, terus Timex ini juga unisex ya. Cenderung besar ya? Mungkin bisa kasih insight, sebenarnya jam tangan itu hobi laki-laki atau hobi cewek sih? Oke. Mungkin kalau dari gue awal suka jam tangan, gue nggak pernah ngeliat ini sesuatu yang gendered gitu ya. Oke. Karena gue suka jam tangan tuh dari gue kecil. Dari gue kecil karena bokap gue yang hobi jam tangan. Dan nyokap gue juga punya beberapa jam tangan juga. Bahkan ini jam tangan nih udah dari gue kecil nih. Kayak beli tahun 90-an, 2000-an ya. Dari gue kecil gue udah ngeliat nih jam tangan punya nyokap. Jadi emang karena orang tua gue dua-duanya suka jam, dari kecil gue udah dibiasain pakai jam. Jadinya ya udah kebiasaan lah tuh dari kecil zaman pakai flick flag, pakai swatch gitu ya.
Terus mulai zaman-zaman gue tuh dulu Adidas Candy gitu-gitu, Adidas Candy, orang-orang juga suka pakai Levi's, pakai jam-jam kalkulator buat nyontek kan tuh. Jadi ya emang udah apa ya, kebiasa aja gitu loh dari kecil pakai jam. Dan waktu kecil juga suka explore kayak zaman SMA tuh. Gue sama kakak gue explore kayak jam, gue lupa dari Scandi kalau nggak salah, namanya Nuka. Jadi emang udah jadi apa ya, ketertarikan keluarga gitu sih. Jadi gue nggak pernah ngeliat ini hobi yang gendered, dan mungkin kebetulan karena gue kebiasanya lihat jam bokap, jadinya kayak tertariknya juga ya jam-jam cowok gitu. Dan kebetulan gue emang orangnya dari kecil tuh lumayan tomboy ya, jadi memang nggak terlalu suka dressing too feminine gitu. Dan ketika lihat jam-jam juga jatuhnya agak lumayan lebih tertarik sama jam-jam yang mungkin cenderung kita kategoriinnya kayak maskulin gitu ya. Jadi emang dari awal tuh ketertarikannya mengarah ke situ. Cuma memang berapa tahun terakhir mulai nih kayak lumayan mengeksplor sisi femininnya, lumayan mengeksplor sisi jam-jam yang mungkin dikategorinya jam cewek gitu ya, yang lebih kecil-kecil. Mungkin karena lagi tren juga kali ya pakai jam-jam kecil gitu ya, jadinya lumayan tertarik juga nih explore jam cewek. Jadi balik lagi intinya gue nggak terlalu melihat ini sesuatu yang gendered gitu ya. Gue juga nggak terlalu kepikiran gitu sampai gue bikin kayak akun ini, bahwa ini tuh jarang ya kolektor jam cewek gitu. Memang banyak kan jam kolektor jam ya cowok-cowok. Ya kalau kita lihat kan kayak Lady Gaga itu kan juga dia pakai jam cowok ya. Karena dia juga di-endorse sama Tudor kan. Terus beberapa penyanyi luar lah Amerika itu kalau gue lihat juga pakai jam tangan cowok gitu. Jadi buat para cewek kayaknya oke juga ngoleksi jam tangan cowok. Itu setuju sih, soalnya gue emang lihat banyak juga yang di luar negeri tuh account-account kayak Watch Gringa, kayak Cara Barrett dulu ya, Old Watch Lady, semua pada pakai jam cowok kok, dan kayak fine-fine aja gitu loh, cocok-cocok aja. Cuma memang ya itu ya, mungkin masih ada stigma gitu, kok pakai jam cowok sih, kok kegedean kayak di lo. Jadi kayak ada, mungkin masih ada persepsi-persepsi gitu ya yang gue masih sering denger online gitu ya. Padahal kalau menurut gue sih sebenarnya ujung-ujungnya modal pede ya. Kalau emang cocok gitu ya, emang cocok, emang masuk ke outfit lo, suka, why not gitu loh. Walaupun memang kadang-kadang ya kalau wristnya kecil memang akan jadi oversize gitu ya. Tapi balik lagi kuncinya pede sih kalau kata gue ya. Dan emang hobi gitu. Ini yang dibawa ada nggak jam tangan pertama? Jam tangan pertama ada dong. Kalau pertama banget sebenarnya ya, kalau pertama banget ya again dari kecil ya. Masa kecil gue tuh jam-jamnya kayak flick-flack gitu-gitu. Masa kuliah gue jamnya Daniel Wellington gitu-gitu ya. Tapi akhirnya waktu zaman kuliah tuh, waktu gue umur 19 tahun, itu bokap emang waktu 19 tahun tuh ngasih anak-anaknya kado jam. Serius. Waktu itu jam pertama yang dibeliin buat gue adalah ini, Rolex Air King. Jadi ceritanya adalah bokap tuh suka belanja jam-jam second hand juga gitu kan. Jadi waktu itu kita dibawa ke tokonya, terus habis itu disuruh ya lihat-lihat aja maunya apa. Kalau dulu tuh kakak gue milih fashion watch, Bulgari kalau nggak salah. Tapi waktu itu gue lihat yang masuk budget nih, actually Rolex ini maksud budget. Waktu itu harganya belum mahal benar-benar, ini 2011-an kali ya. Karena emang mungkin Air King juga bukan Rolex yang harganya di atas gitu ya. Dan waktu itu harganya belum terlalu mahal, masuk budget. Ya udah gue milih ini karena gue emang suka yang lebih maskulin kan again. Dan ini simple dan agak-agak lebih rugged gitu ya. Tapi nggak yang bulky, bisa rasanya bisa dipakai sehari-hari gitu ya. Jadi maka gue milih ini waktu itu. Cukup unik itu, karena kalau gue lihat Air King yang itu vintage ya. Ini dari tahun berapa ini? 90-an sih. 90. Waktu itu gue nanya exact year-nya, orangnya udah nggak tahu exactnya ya. Tapi ini dari 90-an, dan memang ya kalau dilihat agak lumayan jadul ya kalau dibanding Air King sekarang. Dan gue suka banget sih sama kayak pakai Roman numerals ini. Dan apa ya, ini agak unik gue ngelihatnya mungkin kalau Rolex suka pakai Roman numeral buat angka 4 III gitu. Gue lihat waktu pertama lihat, wah kok lucu nih nulisnya kayak gini. Jadi buat gue waktu itu ini interesting banget sih. Dan ya kebetulan harganya masuk, sekarang harganya udah 3 kali lipat gitu. Iya. Nah nih, dari seluruh koleksi ini nih, yang paling disayang yang mana nih? Oke.
Mungkin salah satu yang paling disayang ini. Oke. Sama satu lagi gue lupa nyebutin yang lagi gue pakai sekarang. Ini Cartier Tank France. Mungkin ini jadi salah satu yang disayang selain jam pertama gue, karena ini gue beli waktu ulang tahun gue ke-30. Oke. Gue kayak pengen beli jam buat diri sendiri itu buat kado. Ini kan lumayan milestone ya, ulang tahun ke-30 tuh ulang tahun jadi adult properly lah ya. Waktu itu lagi masa-masanya pengen nyoba explore jam-jam yang memang lebih feminin, karena selama ini gue nggak punya tuh koleksi jam feminin. Ini tuh jatuhnya jam feminin pertama gue. Oke. Banyak cowok juga sih pakai Cartier Tank ya. Jadi salah satu model Cartier yang unisex ya. Betul. Dan sejarahnya juga, sebenarnya sejarahnya Cartier Tank ini maskulin banget kan. Nah, dia terinspirasi sama Tank Renault. Jadi si Louis Cartier tuh ngedesainnya kan setelah melihat desainnya Tank Renault itu setelah Perang Dunia I. Iya. Jadi emang sejarahnya malah militer. Militer, maskulin, iya. Makanya mungkin itu juga yang bikin gue lumayan masuk gitu ya. Awalnya mungkin masuk ke jam feminin ini gara-gara Cartier. Karena banyak yang desainnya mungkin kayak kita mulai Santos gitu ya. Yep. Cowok banget gitu kan sebenarnya ya. Tapi waktu ketika jamnya kecil ada sisi femininnya. Bahkan Tantar juga siluetnya agak mirip gitu kan sama Santos, kotak gitu lah. Jadi itu lumayan lumayan masuk lah gue. Dan dari situ baru nih mulai kayak jam-jam benar-benar ceweknya banget, banyor gitu-gitu, gue jadi tertarik juga lama-lama. Ini kalau gue lihat nih ada Citizen. Ini unik banget. Iya. Case-nya ini oktagon ya. Iya. Terus kayak nggak terlihat Citizen ini. Ini belinya di mana nih dulu? Ini vintage. Waktu itu beli di acara event komunitas jam. Emang waktu itu di sana jualnya banyaknya vintage kan. Jadi waktu itu emang explore, nggak ada niat beli. Cuma ya biasa kayak gitu, kalau harganya cocok kan racun ya. Yeah. Jadi waktu itu ngeliat ada yang lumayan cocok adalah ini tertarik aku. Karena gue tuh lama-lama agak bosen sama jam bulat-bulat doang. Ini semua dari segini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulat gitu ya. Lumayan bosan. Akhirnya mulai explore, makanya yang persegi panjang gitu ya. Terus ngeliat ini, lucu banget nih, oktagon. Yeah. Terus waktu lihat apaan sih ini, lamer kayak, brand apa? Tapi ternyata Citizen. Kalau Citizen kan kita udah lumayan trust gitu ya, secara brand, secara communication dan lain-lainnya. Jadi lumayan kayak, ini kayak worth buying deh. Ini gue lihat juga ada Baby G ya. Baby G ini kan sebenarnya walaupun dia dirancang untuk cewek ya, tapi diameternya juga besar, lumayan gede, sporty gitu. Ini di antara koleksi analog ada satu digital. Kenapa suka Baby G? Oke, sebenarnya perlu nggak sih? Menurut gue perlu sih, kayak ada satu digital lah ya. Iya, kayak kalau semuanya analog juga ya nggak seseru itu gitu ya. Ya makanya gue pengen ada satu yang digital. Gue malah kepikiran ini gara-gara gue kan lumayan suka K-pop juga ya. Yep. Waktu itu SNSD lagi comeback. Yep. Abis itu Tiffany pakai jam ini, Tiffany SNSD. Terus gue kayak, wah seru juga nih kalau gue beli ini. Karena gue again itu ya kayak bener-bener moment in time banget. Gue waktu itu lagi ngikutin banget SNSD comeback. Terus dia pakai ini. Wah kenapa nggak gue beli ini aja nih? Apalagi belinya di jamtangan.com. Wah, betul. Waktu itu belinya di jamtangan.com. Sisipan. Yang di Blok M. Nah, kira-kira nih, inceran ke depannya apa nih? Inceran nih sebenarnya banyak dan berubah-berubah terus ya. Oke, dinamis ya. Nah, cuma sebenarnya ini masih galau. Oke. Jadi pertama rencana gue kan pengen ke Kyoto. Gue lagi agak pengen explore brand-brand yang micro brands gitu loh ya. Tertarik Kue. Mereka ada yang lumayan baru tuh Royal Smith yang waffle dial itu warnanya lumayan lucu tuh, warnanya dusty pink gitu. Karena gue again lagi agak bosen gitu kan kalau misalkan pun beli yang bulat, pengennya nggak warnanya itu aja. Jadi gue tertarik explore, dia ada warna dusty pink, ada warna biru muda. Either itu atau dia ada yang modenya lebih klasik tuh, gue lupa reference number berapa. Yang 106, yang 108, gue lupa which one is which. Itu juga mungkin jadi consideration. Tapi di luar itu kepikiran juga Longines yang Symphonette, itu yang agak mirip Banyor, karena Banyor gue belum kebeli. Jadi lumayan tertarik untuk beli itu sih. Dari kemarin diracunin bokap beli Longines aja lah.
daripada tapi ya itu ya lah ya yang masih galau ya. Nanti kayak gitu harus di feel it out kan. Coba dulu pasang perasaannya gimana, cocok apa enggak. Jadi memang akan disetnya mungkin on the date ya. Yang nggak tahu kalau tiba-tiba nemu yang lain yang lebih menarik ya. Ini berarti kalau mau beli jam itu selalu always hands on dulu. Prefernya sih sebenarnya gitu ya. Even waktu kita beli di jamtangan.com gitu ya, langsung biasanya WhatsApp dulu. Stoknya ada di mana? Oh, oke. Stoknya ada di mana supaya bisa ngeliat langsung. Karena kalau misalkan nggak dilihat langsung tuh agak apa ya? Ya macam-macam ya faktornya gitu ya. Luck tuh matters juga buat gue. Karena ya walaupun gue suka pakai jam cowok yang besar-besar ini, tapi kadang-kadang apalagi yang jam yang sifatnya persegi gitu ya bentuknya, itu tuh emang nggak bisa aja gitu loh. Terlalu terlihat kurang bagus karena wrist gue kecil banget juga. Dan ya ujung-ujungnya cocok-cocokan sih ya kalau ngeliat dipakai orang bagus belum tentu dipakai sendiri seserak itu. Nah ini ada satu merek yang cukup jarang ya, Blessed Original nih. Ya. Ini dari Jerman kalau nggak salah mereknya. Betul. Dan ini jam tangan pria ini. Betul, jam tangan bokap ini. Dan desainnya memang dress watch ya kalau kita lihat dari atas. Terus back case-nya juga cukup unik karena full exhibition. Benar. Ini bisa diceritain jam tangan ini? Jadi, again, as I said, ini jam bokap sebenarnya. Cuma dari zaman kuliah tuh gue udah suka minjem. Dari awal ngeliatin koleksi bokap, ini tuh salah satu yang benar-benar caught my attention lah. Kenapa? Karena satu, numeralsnya juga unik banget kan. Dia desain yang nggak biasa sama sekali. Dua, gue tuh emang tendensinya suka yang clean lah. Desainnya tuh yang benar-benar clean, yang simple, klasik gitu ya. Dan waktu awal banget gue mulai tertarik jam, ya ini yang pertama nih gue ngeliat kayak open back case kayak gini, kayak gue, oh wow, kok keren banget nih. Bisa ngeliat mesinnya di dalam. Itu buat gue waktu pertama tahu tuh kayak, wah keren banget. Udah gitu, faktor Jermannya juga kali ya. Karena di kepala gue, oh jam tuh biasanya Swiss atau Jepang gitu ya. Tapi Jerman tuh, ya gue dari dulu anaknya suka pengen agak going against the grain gitu ya, dan jadinya kesannya tuh Jerman lebih keren kalau gue pakai. Bener-bener dead watch still. Betul, konsepnya seperti itu karena memang bokap gue jamnya banyak banget, kebetulan koleksinya dia 40, kayaknya ada deh 40, dan dia sebenarnya rutin semuanya benar-benar dipakai. Dia bahkan ada schedule. Kayak kalau buka komputer rumah tuh ada schedule Excel, jam ini pakainya kapan, jam ini pakainya kapan, udah dia print out itu, benar-benar semuanya dia pakai itu. Sampai sekarang nggak mandang merek, nggak mandang kayak Seiko, dia tuh banyak banget. Dia suka banget Orient juga. Ya walaupun habis itu ada Rolex yang mahal-mahalnya, tapi ya dia tetap suka tuh yang Seiko murah-murahnya juga. Jadi ada charmnya sendiri lah. Kayaknya kapan-kapan perlu nih ngundang bokapnya. Berikutnya bokap gue ya. Ada cerita-cerita menarik atau mungkin baik yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan gitu selama hunting jam atau mengoleksi jam gitu? Oke. Mungkin kalau cerita menariknya atau mungkin even buruknya gitu ya, sebenarnya lebih datang dari gue mulai bikin konten tentang jam ya. Karena sebelum itu gue mainan jam kan ya udah sendiri aja, pribadi aja, dan banyak ambil barang bokap aja. Kadang-kadang ya beli juga lebih gue tuh nggak yang benar-benar obsesif atau fokus banget. Lebih tiap gue suka gue beli, gue tertarik apa gue beli gitu loh. Going with the flow banget ketika koleksi. Cuma memang waktu gue mulai bikin konten itu tahun 2022, awalnya benar-benar iseng aja kayak lagi pandemi gitu kan, kayak bokap gue banyak jam nih, sekalian gue show interestnya dia, show interest gue juga, dan supaya bisa minjem-minjem itu gue makanya mulai bikin konten. Dan dari situ mungkin menariknya adalah gue jadi actually ketemu orang-orang juga yang suka jam. Yang mungkin even di lingkungan gue ya, teman-teman gue yang gue nggak tahu mereka juga suka jam, jadi ngajak gue ngomong tentang itu gitu loh. Bahkan ada teman-teman gue yang tadinya nggak tertarik atau mungkin cuma punya 1-2 jam, jadi nanya-nanya tentang pikiran mulai keracunan ya. Dan gue juga semangat gitu, kalau ada yang orang mulai keracunan tuh pasti gue racunin terus gitu. Itu mungkin salah satunya. Dan even jadi ada orang-orang yang gue udah lama nggak ngobrol atau nggak ketemu, itu juga jadi kayak
ngobrol lagi ngomonginnya jam gitu ya. Even ada temen jatuhnya acquaintance gue waktu zaman kuliah yang gue mungkin nggak pernah ngobrol juga, tiba-tiba ada yang message di LinkedIn gitu, kayak ngasih appreciation sama kayak konten-konten gue gitu-gitu, itu kayak lumayan meaningful banget sih buat gue. Sama ketemu sama orang-orang di community juga ya, sama jamtangan.com juga gitu kan. Sama jadinya apa ya, ada keseruannya mungkin di situ ya, dan orang-orang juga yang di community lumayan welcoming banget sih. Jadi menambah teman, nambah network. Betul. Nah kalau buruknya mungkin juga dari situ ya, namanya orang kalau udah di online udah ketutupan anonim gitu ya, hate comment ada aja ya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada aja sih orang komentar gitu ya, kayak wah jamnya kegedean tuh, nggak pantas gitu. Padahal kayak gitu ya selera kan lagian ya, kayak kalau emang suka why not. Habis itu ada yang komentar kayak ini overrated, mendingan ini. Atau komentar ini beli di Mangdu ya pasti, kayak palsu ya, kayak ya cuma emang sebenarnya nggak banyak sih, cuma kadang-kadang kayak gitu agak annoying aja. Tapi kebanyakan yang support sih, dan bahkan kalau ada orang-orang kayak gitu juga orang ikutan komenin kayak ya sirik aja loh gitu kayak, jadi lumayan masih tetap enjoy sih bikin konten ini. Setuju nggak kalau koleksi jam tangan juga mendukung profesi gitu? Lumayan sih. Lumayan. Karena apa ya? Mungkin orang nggak terlalu, gue nggak tahu ya orang liatin apa enggak. Tapi gue ngerasa ada confidence-nya juga ketika gue pakai jam yang gue suka atau yang menurut gue nice gitu ya. Kayak waktu gue harus presentasi depan BOD orang nih, BOD perusahaan atau kayak VP level, ya gue pakai Rolex gue atau pakai Cartier gue, supaya ya gue nggak tahu ya mereka lihat apa enggak, tapi buat gue itu nambahin confidence gue lah, bahwa gue di sini udah kayak dress up well dan pakai jam yang memang bikin gue added confidence. Itu buat gue sih ada efeknya ya. Nah kalau Grail, Holy Grail ada nggak itu? Nah kalau Grail sebenarnya again karena gue kalau koleksi itu nggak benar-benar terfokus banget, benar-benar going with the flow banget gitu ya. Jadi gue tuh nggak pernah benar-benar mikirin Grail gue apa, karena again selera gue berubah-berubah terus kan. Awalnya suka yang manly banget, kok sekarang jadi lumayan suka yang feminine juga. Cuma kalau misalkan disuruh pilih satu, mungkinnya yang agak terangan-angan tuh Lange sih, Lange One. Kenapa? Balik lagi mungkin karena jam ini. Gue awal ngeliat jam Jerman, ngeliat ini tuh kayak impressed banget. Walaupun ternyata open case back ya is a thing gitu kan. Tapi waktu gue baru pertama tahu jam ya, buat gue ini keren banget gitu. Jadi ada apa ya, affinity terhadap jam Jerman dari situ. Tapi di luar itu juga waktu gue pertama tahu jam Moonface tuh buat gue juga impressive banget. Karena ya kalau dulu kan tahu jam ya gini-gini aja gitu. Tapi ini ada sisi apa ya, artistiknya yang benar-benar buat gue jadi nambahin value of the watch banget sih. Jadi kalau disuruh pilih satu mungkin Lange One yang Moonbase atau enggak yang Little Lange. Karena probably yang lebih pasti gue Little Lange yang warna biru tuh. Keren banget ya, apa seorang wanita tapi suka Lange Unson ya itu. Ya jadi kan kalau dari cerita Yasmin tadi suka jam karena bokap gitu, karena orang tua gitu. Dan Yasmin ini kira-kira bakal melakukan hal yang sama nggak ntar mungkin ke anaknya? Of course sih, kayak ini emang jatuhnya apa ya, hobi keluarga gitu. Even dalam keluarga gue juga kayak kakak gue juga suka, adik gue juga udah mulai minta jam sama bokap tuh. Jadi emang udah apa ya, dekat lah gitu ya sama keluarga. Even suami gue pun juga udah mulai gue racunin pakai jam. Awalnya dia jamnya ya ala kadarnya juga gitu loh ya. Tapi udah mulai pakai Orient gitu. Orient beli jamtangan.com gitu kan. Sama bokap gue dikasih ke suami gue. Terus kemarin juga baru beli Hamilton kaki. Jadi ya pasti sih kalau misalkan nurunin sih pasti, kalau punya anak akan diturunin. Bakal diwarisin semua kan ya? Harusnya sih gitu ya. Harusnya ya. Gue kalau koleksi apa ya, nggak mikirin buat dijual. Benar-benar kayak buat dipakai aja, buat disimpan. Unless tiba-tiba butuh banget gitu ya, mungkin baru akan dijual. Tapi kalau misalkan nggak ada kebutuhan untuk dijual, sih nggak akan dijual gitu.
tadi sebelum kita syuting kan, tadi kata Yasmin kan itu yang Breitling Colt itu tadinya jam nyokap ya. Betul. Tapi cukup ini loh, menurut gue ya, Breitling Colt tuh kan jam pilot dan desainnya sangat maskulin gitu. Ternyata dipakai cewek juga cukup oke. Oke banget sih menurut gue, karena emang ini juga dibikin ya emang versi ladies kan. Kalau yang cowok tuh seinget gue ukurannya agak lumayan gede, tapi ini 33. Ini 33 mm. Dan waktu dipakai emang ya pas-pas aja gitu loh. Walaupun emang desainnya tuh kayak ya maskulin agak-agak apa ya, militer aviation gitu ya. Tapi menurut gue cocok-cocok aja sih, dan apa ya, karena dia desainnya juga agak bulky, tapi ini menurut gue cocok buat daily beater juga sih. Jadi buat sehari-hari gue pakai nih, sering kalau misalkan keluar negeri juga pakainya ini. Oke. Karena memang ya oke aja sih dari segi ukuran, dan bacanya juga enak, ada date-nya juga, dan nggak terlalu berasa dapet lah maskulinnya, tapi masih cenderung unisex menurut gue. Nah, kalau dari seluruh koleksi yang Yasmin bawa ini, ada satu yang cukup menarik perhatian nih, yang Gucci nih. Unik ya? Iya, ini girly banget ini. Ini lagi making a comeback nih. Gue sering banget lihat di Instagram ada yang mulai ngejual-jual ini lagi. Ada ceritanya nggak nih? Ini jam dari gue kecil banget. Ini salah satu core memory gue soal jam. Ini adalah jam ini sih. Oh, oke. Karena again waktu gue kecil kan memang punya jam-jam sendiri ya, kayak flick-flack swatch gitu-gitu. Tapi yang salah satu gue inget banget tuh waktu kecil ngeliat nyokap gue punya jam ini, dan gue lihat kok lucu banget nih, bisa ada warna-warni ya, anak kecil ngeliat warna-warni gini pasti tertarik lah ya. Itu apanya sih itu? Ini Yang ring-ringnya itu? bezelnya. Oh, bezelnya. Oh, oke. Iya. Sistemnya adalah tinggal diputer, terus pilih aja mau warna apa. Oh, cukup. Ada kayak beige, ada warna pink, merah, kuning, ungu, dan jadinya kayak kalau gue mau keluar pakai baju warna apa tuh bisa mix and match banget sih. Dan mungkin itu yang buat cewek lumayan penting ya. Yep. Kayak mungkin kalau orang-orang, kalau perempuan-perempuan nih walaupun mungkin belum tertarik dengan watch collecting yang serius, quote unquote gitu ya, yang benar-benar exploring brand-brandnya gitu ya. I think this is a good place to start sih, karena again Gucci is a fashion brand in the first place. So masuknya juga pasti lebih gampang ketertarikannya. Tapi di sini benar-benar ngasih ruang untuk eksplorasi. Oke. Karena bisa tiap hari ganti-ganti, walaupun 1 jam vibes-nya bisa beda-beda. Dan ini jam lumayan populer pada masanya banget sih. Gue udah berapa kali ngeliat teman-teman gue juga pakai jam ini nyolong dari nyokapnya. Wow. Jadi emang kayak angkatan nyokap-nyokap kita nih, ya jamnya yang hits dulu ini nih. Jadi bisa berganti-ganti warna bezel, ngikutin mood, ngikutin suasana. Betul, dan itu salah satu yang gue pengen kayak share juga dari konten-konten gue tuh, lebih gimana caranya kita bisa pakai jam tuh as an accessory gitu loh. Karena mungkin itu yang lebih gampang masuk buat cewek juga kan, daripada sisi explore history gitu-gitunya. Ya walaupun menurut gue itu juga menarik gitu ya, dan I think there's opportunity for of course to kayak lebih explore lebih dalam. Cuma mungkin untuk masuknya lebih gampang ya masuk dari fashion. Dan itu bisa banget dengan kita nyoba yang kayak jam-jam kayak gini, atau even ambillah pakai Seiko atau apa gitu yang awalnya steel, ganti-ganti leather, ganti-ganti dengan strap-strap lain. Itu kan juga lumayan jadi a way to express gitu ya. Ini ada Laurel ya, Seiko Laurel. Betul, vintage juga nih. Vintage. Ini dapatnya di mana ini? Dapatnya di Instagram. Banyak ya di luar sana. Orang-orang Indonesia tuh lumayan hebat-hebat kalau udah mulai koleksi itu. Banyak banget pasti mau nyari seller apa aja ada. Ini waktu itu gue emang karena waktu mau nikah pengen punya seserahan, salah satunya jam. Cuma nggak pengen yang mahal-mahal banget ya. Budget nikah udah banyak banget ya, besar banget. Jadi pengen nyari yang nggak terlalu mahal tapi bagus gitu ya. Dan emang gue suka banget desainnya, kayak vibes agak art deco gitu. Dan lebih kecil karena gue juga nggak kebanyakan jamnya gede-gede. Desainnya kalau dilihat mirip GLC Reverso. Agak-agak, Iya. karena dia persegi panjang kan ya. Iya. Cuman ya ada unsur art deco-nya nih di bagian sisi. Dan gue kan belum punya jam warna emas ya waktu itu.
Jadi waktu itu lumayan tertariknya juga karena itu sih. Kalau pakai jam emas, matchingnya mau warna apa nih? Kalau buat cewek nih? Sebenarnya kayak gini juga cocok sih, kayak warna-warna apa ya, neutral tone gitu. Karena gue juga nge-combine-nya, again, strap tuh menurut gue bisa banget ngerubah vibes-nya juga kan. Gue nge-combine ini dengan warna-warnanya biasanya coklat atau enggak hitam. Jadinya kalau pakai baju-baju yang lebih neutral, ya masuk. Black and white atau yang kayak warm tone kayak gini, tapi lebih warna-warna apa ya, beige gitu-gitu. Menurut gue masuk banget sih kalau misalkan pakai gold. Tapi di luar itu, ya gold sih kalau dipakai selama bajunya rapih, biasanya masuk-masuk aja ya. Karena vibes-nya dressy banget. Bener, kayak kalau pakai baju kondangan nggak akan salah gitu. Kalau ngelihat watch collecting culture di Indonesia tuh, menurut Yasmin gimana? Oke. Mungkin kalau misalkan culture-nya sendiri, karena gue nggak banyak deket sama kolektor-kolektor lain, gue nggak bisa bilang banyak, tapi mungkin yang gue bisa bilang adalah orang Indonesia kalau udah koleksi tuh hebat gitu ya. Hebat dan seru. Mungkin salah satunya kalau misalkan kita lihat di sisi marketnya sendiri ya, mau jam atau di luar jam sebenarnya sekarang udah lebih gampang juga nyari barang. Kayak mungkin 10-20 tahun lalu brand-brand authorized seller-nya ini kan juga belum terlalu, nggak semuanya ada gitu ya mungkin ya. Tapi 10-20 tahun, mungkin berapa tahun terakhir nih udah lebih dilirik sama brand-brand luar, jadi aksesnya juga lebih gampang dan kita juga sehingga kalau mau explore juga lebih gampang. Dan di luar itu, yang di luar officialnya juga ya tadi yang saya bilang, seller-sellernya tuh canggih-canggih banget, mau barang apa juga ada gitu kan. Mau minta tolong cariin juga ada. Jadi keseruannya tuh di situ sih. Orangnya makanya kalau misalkan mau koleksi tuh biasanya udah macem-macem banget, barangnya mau nyari apa juga punya gitu loh. Seruannya ada di mencari jam yang diinginkan gitu ya, hunting ya. Iya, mungkin juga sekarang jamtangan.com koleksinya juga udah macem-macem banget kan. Jadi kita kalau mau nyari juga lebih gampang gitu kan, mau merek-merek apa ada gitu. Nah ini last question nih. Kira-kira ini kan suasana kemerdekaan Indonesia ke-80 gitu. Kira-kira ada harapan nggak buat para watch enthusiast di Indonesia ke depannya gimana? Atau dunia jam Indonesia secara general gitu? Satu harapan saya mungkin dari sisi kolektor perempuannya juga lebih ramai kali ya, lebih ramai, mungkin siapa tahu bisa ada komunitasnya tersendiri gitu ya, lebih orang-orang lebih inspired untuk watch collecting. Itu mungkin satu sisi, dan menurut saya harusnya visible banget sih. Kalau misalnya di luar juga banyak gitu kan, kita lihat account-account Instagram cewek-cewek ini pada koleksi jam atau enggak yang kayak platform kayak Dimepiece gitu ya. Saya harap itu bisa terjadi juga di Indonesia, sama ya mungkin diversity-nya juga sih ya, of options. Lebih banyak lagi barang yang masuk ke Indo, lebih gampang lagi nyarinya biar lebih seru, dan lebih diverse aja sih collectionnya, gitu sih kurang lebih. Oke, Yasmin, terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast jamtangan.com. Seperti yang gue bilang tadi, gue akan membagikan satu buah jam tangan sebagai giveaway untuk kalian. Jam tangan tersebut adalah Casio F91WB 8ADF. Gimana syaratnya? Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, kalian wajib like dan subscribe channel YouTube jamtangan.com. Syarat yang kedua, kalian wajib follow Instagram @mahwatch. Syarat yang ketiga, kalian cukup berikan opini tentang apakah sebuah jam tangan itu bisa diwariskan dan kenapa. Kalian cantumkan alamat Instagram kalian di samping jawaban opini kalian. Satu jawaban yang paling unik dan terbaik akan mendapatkan Casio F91WB 8ADF. Giveaway ini akan diumumkan pada tanggal 24 Agustus di Instagram dan di Shorts YouTube channel jamtangan.com. So, tunggu apa lagi? Segera like, comment, subscribe, serta follow jamtangan.com. See you. Pasti jamtangan.com.